Sidang alhamdulillah baik, kita ada penambahan bukti 3 sehingga total itu menjadi 82 bukti. Terutama lebih banyak bukti itu adalah bukti video, di mana video itu juga video anak-anak. Ya, anak-anak yang saya tidak perlu jelaskan, yang jelas semua bukti kita sampaikan dan ada saksi fakta 3 sehingga total saksi fakta menjadi 11. Habis itu ahlinya 3 dan kita juga diminta untuk mendatangkan ahli lagi 1. Saya akan ikhtiar untuk mendatangkan 1 ahli lagi. Jadi ini perkara 82 bukti, 11 saksi, 3 ahli, mungkin tambah 1 ahli lagi. Seperti itu. Ahli apa yang akan didatangkan lagi? Saya tidak boleh sampaikan karena sangat-sangat rahasia dan tidak boleh saya sampaikan kepada siapapun juga. Tapi majelis yang meminta saya mendatangkan ahli di bidang tertentu. Tapi kalau yang tadi ahli psikolog anak, jadi boleh saya sampaikan. Mas Baim tadi pulang duluan seperti apa? Baim ada keperluan yang bersifat dia punya profesi, izin kepada majelis, dia sudah pulang. Bang, balik lagi soal alat bukti, mungkin tadi ada tambahan apa aja? Tambahannya itu bentuk video yang tidak perlu saya sampaikan, yang jelas video itu membuktikan bagaimana adanya sebuah trauma terhadap anak pada ibunya. CCTV kah atau handphone videonya? Maksudnya CCTV? Ya, CCTV atau rekaman kalau handphone. CCTV itu kan kamera yang kita ini langsung di videoin, dia aja tertentu aja. Udah diputar juga dalam persidangan tadi dan saksinya ada yang lama itu ahli dan itu adalah ahli konselor anak. Jadi dia yang memberikan terapi terhadap anak supaya tidak trauma, sehingga ditemukan tadi ada delay trauma terhadap anak kepada seseorang yang tidak perlu saya sampaikan, seperti itu. Dalam artian anak-anaknya Baim ada indikasi trauma apa gimana, Bang? Kenapa? Dalam artian anak-anaknya Baim ada indikasi trauma apa gimana, Bang? Ya, delay trauma tadi dari hasil psikolog. Apa perilaku apa, Bang, yang tidak boleh saya sampaikan. Yang jelas psikolog tadi menyampaikan dia diminta karena ada trauma. Berarti ada adegan dimarahi atau diomelin? Nggak boleh saya sampaikan. Itu udah terlalu terkait dengan berita. Yang jelas ada psikolog anak melakukan terapi terhadap anak itu aja. Bang, boleh dikatakan berarti ini salah satu usaha dari Mas Baim untuk bisa mendapatkan... Bukan, ini bagian dari proses pembuktian. Jadi ikhtiar seorang ayah itu wajib, begitu sebaliknya nanti. Yang jelas kita harus sampaikan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa di dalam proses hukum terkait dengan sebuah perceraian di mana apabila ada persoalan hak asuh anak, ingat sekali lagi saya katakan bahwa dikembalikan kepada anak. Hak asuh anak atau apa yang terpenting kepada anak, apa yang membuat nyaman anak, itulah yang harus diputuskan. Jadi itu adalah menjadi sebuah pedoman dan pegangan terhadap majelis hakim di dalam memutus apabila ada sengketa terkait status anak. Bang, saat ini kan anak-anak kan lebih banyak waktunya sama Bang Baim ya. Apa itu berarti anak-anak lebih nyaman sama Bang Baim, dan apa sih alasannya kalau dilihat anak lebih nyaman nyaman ke Bang Baim daripada ke mamanya? Itu tidak boleh saya jawab ya, kalau itu kan terlalu yang jelas faktanya anak-anak sama Baim. Selanjutnya tidak perlu saya jawab karena itu adalah jawaban dari pertanyaanmu sendiri. Ya. Jadi apabila ada seseorang lebih nyaman dengan seseorang, kira-kira dia lebih nyaman dengan siapa? Jadi saat ini dia lebih nyaman dengan salah satu orang tuanya. Mas, kalau dari Baim sendiri seperti itu nggak sih, anak-anak itu sempat nangis dengan mamanya, ada kayak gitu nggak sih? Nggak perlu saya jawab ini karena saya jatuhnya subjektif, nggak baik. Mas, untuk agenda selanjutnya mungkin apa? Selanjutnya nanti, ya ini saya lagi ikhtiar mencari ahli. Masih saksi dari... Ahli yang saya bilang saya tidak boleh sampaikan. Tapi kalau tadi ahli konselor anak saya sampaikan. Nah, tapi kalau ahli lainnya, mohon maaf, saya tidak boleh sampaikan karena itu diamanat oleh majelis hakim. Tolong carikan ahli